Cortex. 1 bulan yang lalu, pemerintah sempat melaunching satu buah layanan atau satu buah aplikasi yang disebut dengan nama Cortex. Tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 2025, pemerintah terutama di Kementerian Keuangan dan di bawahnya di Direktorat Jenderal Pajak, dia mengeluarkan salah satu aplikasi yang disebut dengan nama Cortex. Aplikasi ini berfungsi sebagai layanan administrasi terpadu yang berharapan memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk pengurusan dan pengajuan pajak. Namun setelah satu bulan berjalan, seperti yang kita ketahui, Cortex ini masih bermasalah dan menimbulkan kekecewaan bagi para penggunanya, terutama bagi para pebisnis atau pemilik bisnis, baik itu bisnis UMKM level bawah, menengah, hingga pemilik korporasi-korporasi. Kenapa? Karena bermunculan berbagai macam masalah, entah itu mereka tidak bisa mengeluarkan faktur pajak, mereka tidak bisa melakukan pembayaran, bahkan ada suatu ketika ada kasus di mana kita bisa mengajukan NPWP tanpa proses validasi. Cortex ini adalah salah satu bentuk atau salah satu inovasi yang dilakukan kementerian yang berharap bisa menjadi solusi utama dalam penanganan pajak. Namun, masuknya Cortex ke dalam list kekecewaan pelanggan atau kekecewaan masyarakat menambah beberapa kekecewaan masyarakat, terutama di layanan pemerintahan. Kita tahu banyak layanan pemerintahan yang mengalami permasalahan. Beberapa waktu yang lalu, kita sempat dihebohkan dengan masalah adanya PDN, Pusat Data Nasional, yang mengalami gangguan, dan semua aplikasi di Indonesia, terutama aplikasi pemerintahan, mengalami permasalahan. Masalahnya sama, karena PDN-nya gagal atau ada masalah, apalagi pihak keimigrasian. Di tahun 2025 dihebohkan kembali dengan layanan pajak yang bermasalah, yang at least layanan Cortex memiliki kekurangan yang luar biasa. Aplikasi Cortex ini merupakan aplikasi yang bukan dibuild atau dibangun oleh anak bangsa. Jadi, pemerintah melakukan proses lelang di mana lelangnya dimenangkan oleh salah satu perusahaan asal Korea, sehingga kontrak dilakukan dan dikembangkan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea. Yang harapannya aplikasi ini bisa segera digunakan dan bisa menjadi solusi masyarakat. Dalam hal ini, saya tidak menyoroti berkaitan dengan apakah di belakang Cortex tadi ada kerjasama, ataukah ada permainan, atau yang lain. Saya tidak membicarakan hal itu, tapi ada beberapa hal yang kita soroti bersama, yakni penggunaan teknologi di dalam pengembangan sebuah aplikasi Cortex. Saya tidak tahu sebenarnya yang melatar belakangi kenapa setiap aplikasi pemerintahan itu selalu menggunakan vendor lock. Jadi vendor lock itu adalah penggunaan teknologi-teknologi yang mengatasnamakan salah satu vendor tertentu. Yang ini biasanya teknologi tersebut hanya bisa digunakan dan hanya bisa di-maintain oleh vendor tersebut. Dan itu mengakibatkan biasanya dalam proses penggunaan ini ada biaya yang perlu dikeluarkan bertahap, atau bahkan mengeluarkan tambahan biaya yang digunakan untuk menyewa atau jasa lisensi tersebut, termasuk jasa maintain. Hasil analisa saya dalam penggunaan Cortex atau aplikasi Cortex, terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan utama adalah bermasalah dari seputar database. Hasil pencarian yang sudah sempat kami lakukan, atau saya lakukan, dan sempat di-riset beberapa kali, ternyata aplikasi Cortex ini menggunakan database yang database-nya ini sangat jarang digunakan di Indonesia. Kita tahu banyak layanan database nih di Indonesia, bahkan di beberapa perusahaan, di perusahaan startup atau multinasional, mereka menggunakan layanan database yang semua orang gunakan, namun agak berbeda dengan si Cortex ini. Cortex ini menggunakan layanan database Ibero dari Timex, di mana database ini dikembangkan dan di-maintain oleh perusahaan asal Korea. Dan tentu saja database ini hanya terkenal atau banyak digunakan di negara Korea dan tidak banyak digunakan di negara yang lain. Mayoritas orang-orang hanya menggunakan MySQL, Postgre, atau Oracle dalam pengembangan database skala besar, atau dalam pengembangan database-database untuk pengembangan layanan
korporasi. Tapi yang aneh adalah kenapa dia menggunakan T-Max dan T-Bureau, yang tentunya ini akan bermasalah ke depannya. Apa yang muncul akibat penggunaan database ini? Database T-Bureau karena dikembangkan oleh salah satu perusahaan, ini mengakibatkan hanya perusahaan tersebut yang bisa melakukan maintenance dan update. Dan ini akan sulit dilakukan update atau maintenance bila terdapat bug atau error di dalam database-nya. Dan tentu dokumentasinya sangat minim. Dan ini sangat sulit bagi developer dalam melakukan proses maintenance. Selain itu, dari segi API management, jadi API management dari aplikasi Cortex ini juga menggunakan vendor lock-in. Jadi vendor lock itu biasanya digunakan, dan terutama di negara Indonesia itu paling sering dipakai di aplikasi-aplikasi BUMN dan pemerintahan. Entah itu untuk layanan bahasa, entah itu untuk server. Apakah vendor lock itu jelek? Enggak. Sebenarnya vendor lock itu bagus-bagus saja. Tapi ada keterbatasan yang mengakibatkan hanya vendor itu yang bisa melakukan proses maintain dan melakukan proses fixing, dan ini kekurangannya. Di API management, untuk aplikasi Cortex ini menggunakan API management dari Megamax yang at least setelah kita cari dan kita analisa ternyata ini juga vendor lock, jadi hanya teknologi atau hanya digunakan oleh perusahaan tersebut, dan ini juga akan jadi masalah dalam proses pengembangan dan maintenance. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih mereka atau tim itu tidak melibatkan konsultan-konsultan atau ahli teknologi dari negara kita? Tentu banyak sekali ahli-ahli teknologi yang kompeten dan mampu dalam proses perancangan, terutama dalam perancangan infrastruktur. Pasti dalam proses perancangan infrastruktur ini harus ada diskusi. Nah, ini ada catatan bagi kita sebagai software engineer bahwa penggunaan teknologi yang tepat, penggunaan teknologi atau tools yang tepat itu sangat berpengaruh kepada performa dari aplikasi. Nah, seperti yang terjadi di Cortex, ini sudah terlihat jelas bahwa database tidak mampu menghandle traffic yang besar dari pengguna yang besar juga di negara kita. Nah, keterbatasan sumber daya dan komunitas tanda akibat dari vendor lock ini berakibat kepada penggunaan, maintenance, hingga proses bug fixing. Selain itu, vendor lock ini atau penguncian teknologi ini sangat ketergantungan terhadap pemilik dari teknologi tersebut. Bila pemilik teknologi tadi dia melakukan update, kita bisa update. Tapi bagaimana bila perusahaan tersebut atau vendor tersebut tidak melakukan update, atau bahkan mereka melakukan proses arsip atau di drop si teknologi tersebut? Ya, akibatnya apa? Kita harus melakukan compile ulang, kita harus melakukan edit ulang teknologi kita di belakang, dan ini sangat bermasalah gitu ya. Jadi kita sebagai software engineer sangat penting atau sangat perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi yang dikenal banyak orang, atau lebih tepatnya open source. Ada banyak keuntungan, salah satunya adalah komunitas yang besar. Jadi ketika teknologi tadi ada masalah atau dia perlu melakukan proses maintenance, komunitas sudah established dan kita bisa diskusi di sana. Walaupun memang banyak kekurangan terkaitan dengan security dan lain sebagainya, tapi ini masih bisa kita take over bila ada masalah tertentu. Selain itu, kemudian maintenance. Dengan besarnya komunitas terkait teknologi tersebut, nah ini akan mempermudah untuk mencari SDM bila nantinya kontrak yang dilakukan proses development tadi itu terputus. Jadi kita lebih enak nih mencari SDM karena sudah banyak yang akses. Contoh, kita pakai bahasa-bahasa tertentu yang memang familiar digunakan, Golang, atau mungkin menggunakan teknologi Python untuk bahasa atau yang lain, atau mungkin lebih tepatnya di front end. Di teknologi ini dia kebetulan menggunakan Angular. Apakah tidak ada yang bisa? Bisa, tapi jarang di Indonesia. Tapi karena jarang dan kemungkinan nanti ketika mencari SDM dia juga akan kesulitan. Selain itu, dari segi flexibility dan segi inovasi, sistem tadi itu dikembangkan tidak hanya stagnan. Pasti nanti dia akan membutuhkan scaling, baik itu vertical scaling ataupun horizontal scaling. Seorang developer atau sistem arsitek yang baik adalah dia bisa mempertimbangkan sejauh mana penggunaan dari aplikasi tadi. Apakah dia butuh pengembangan dalam proses penggunaannya dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan lain sebagainya.
Selain itu, bukan hanya Cortex, banyak aplikasi-aplikasi pemerintah yang lain, entah itu di BUMN atau aplikasi yang lain di dinas, bahkan di tingkat desa pun mereka tidak mempertimbangkan berbagai hal. Yang penting aplikasi jadi, selesai pakai, dan ternyata penggunanya bermasalah. Dan ini kita perlu pertimbangkan secara matang, terutama bagi kita atau bagi teman-teman yang berprofesi sebagai konsultan teknologi atau software developer yang di-hire oleh perusahaan atau pemerintahan. Jadi, meskipun ada alasan keamanan, kontrol, atau penggunaan, atau mungkin ada alasan terkait dengan pembiayaan, teknologi-teknologi closed source atau vendor lock seperti Tibero, API dari Megamax atau yang lain, ini sangat tidak disarankan. Kenapa? Ini akan memperburuk atau akan mempersulit developer dalam proses maintenance. Jadi, gimana menurut pendapat kalian? Apakah memang bermasalah atau memang ini adalah salah satu cara untuk menghadapi atau mengembangkan teknologi yang terbaru? Oke.